Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di majelis ilmu yang semoga selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, bisa bertatap muka lagi dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga ini adalah sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kekuatan, hidayah kepada kita semuanya untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita, yaitu mata kuliah hadis, yaitu kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang disyarah atau dijelaskan oleh Al-Imam atau Asy-Syaikh Ad-Duktur Mustafa Dib Al-Bugha rahimahullahu ta'ala. Semoga kita semuanya bisa meneruskan perjuangan para ulama, meneruskan jejak mereka, mengikuti jejak mereka, dan semoga kita semuanya dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis yang ke-15 ini yaitu hadis yang berkaitan dengan etika orang beriman. Kita sebagai orang yang beriman, agar iman kita benar-benar hakikat, dan iman kita adalah sempurna, maka kita harus memperhatikan apa syarat dan etikanya. Hadisnya berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, sahabat Nabi yang sangat sekali dekat dengan Nabi, selalu bersama dengan Nabi, walaupun beliau termasuk terlambat masuk Islam ya. Beliau sekitar 4 tahun sebelum Rasulullah wafat, beliau baru bisa membersamai Nabi, baru bisa mulazamah dengan Nabi ya. Keterlambatan beliau menjadikan beliau memiliki semangat yang lebih dari sahabat-sahabat yang lainnya dalam menerima atau menghafalkan
hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semangatnya beliau dalam menuntut ilmu ini yang menjadikan beliau bisa menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal sahabat Abu Hurairah ini di awal-awal beliau menghafalkan hadis, beliau itu termasuk orang yang lemah hafalannya. Hafalnya sulit, keluarnya cepat. Ya. Nah, tetapi beliau tidak putus asa. Beliau terus bersemangat dan beliau curhat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pun seperti itu. Mungkin ketika kita sulit menghafal, sulit menerima pelajaran, curhatlah kepada Rasulullah. Bagaimana? Dengan banyak bersolawat kepada beliau, atau curhatlah kepada Allah dengan meminta dan berdoa semoga Allah memberikan kemudahan. Nah, sahabat Abu Hurairah curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mudah ya lupa dengan hafalan saya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada beliau sehingga setelah itu beliau menjadi sahabat yang ya termasuk yang paling kuat hafalannya. Begitu beliau mendengar sesuatu, beliau langsung hafal ya ucapan-ucapan tersebut sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya, paling banyak riwayat hadisnya. Nah, inilah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Nama aslinya itu bukan Abu Hurairah, ini adalah nama julukannya, nama kunyahnya gitu. Ya, terkadang orang itu lebih terkenal dengan nama julukannya ya. Tetapi nama aslinya malah kurang terkenal ya. Banyak ulama-ulama yang seperti itu. Seperti Abu Hurairah, ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi ya. Nah, kemudian beliau diberi gelar atau diberi julukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nama kunyah dengan nama Abu Hurairah karena beliau sangat sayang dengan kucing ya. Beliau suka bermain-main dengan kucing. Ketika Rasulullah melihat Abu Hurairah sedang bermain dengan kucing ya, di bajunya ini ada kucing, kemudian beliau menggelari dengan ya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepada Abu Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau langsung meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah. Ya, langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Nabi atau Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man barang siapa atau siapa yang kana adalah dia yu'minu beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir ya. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yang imannya itu sempurna. Nah, kalau ingin imannya sempurna, falyakul khairan, maka katakanlah yang lebih baik. Khairan ini lebih baik, tidak hanya baik saja, tetapi yang lebih baik, yang paling baik ya. Kalau kita mau berkata, pilihlah redaksi yang paling baik, redaksi yang paling lembut ya. Redaksi, kalaupun kita seumpama ingin menegur orang, pilih kata-kata yang paling lembut, kata-kata yang tidak menyinggung gitu. Au liyasmut, kalau tidak bisa maka diam saja. Ya, lebih baik kalau memang tidak perlu untuk diucapkan, tidak perlu kita berbicara, tidak perlu kita ngomong, lebih baik kita tahan. Kenapa? Karena semua yang keluar dari mulut kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau itu baik maka kita akan mendapatkan pahala, kalau itu buruk maka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi dari mulai kita mukallaf, dari mulai kita baligh, itu pena itu berjalan terus dan semua ucapan yang keluar dari mulut kita akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintakan pertanggungjawaban nanti di akhirat. Makanya kita sebisa mungkin menjaga ucapan kita. Karena kebanyakan dari manusia justru masuk neraka ya, bukan karena tangannya, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia dengan kakinya, tetapi justru karena lisannya ya. Lisannya yang sangat mudah untuk mengucapkan
kata-kata kotor, kata-kata yang bisa merusak gitu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan barang siapa karena adalah dia yu'minu billah, beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir gitu ya. Artinya kalau kenapa ini kok cuma disebutkan 2 saja padahal kan rukun iman ada 6 ya. Kenapa? Karena paling penting adalah pertama iman kepada Allah. Orang yang iman kepada Allah maka dia harus beriman dengan malaikat-malaikatnya, beriman dengan kitab-kitab Allah, beriman dengan rasul-rasul Allah, ya otomatis karena semuanya itu adalah yang membawa adalah Allah Subhanahu atau yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu adalah tangan kanannya Allah, rasul-rasul juga tangan kanannya Allah, kitab-kitab adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya ketika kita beriman dengan Allah, maka kita harus beriman dengan semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir. Kenapa yang disebutkan hanya yaumil akhir? Kenapa beriman kepada qada dan qadar tidak dijelaskan? Nah, karena orang yang beriman dengan hari akhir dan seyakin-yakinnya dia beriman, dia akan takut bahwa nanti di hari akhirat dia akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya, orang yang berbuat zalim maka pasti akan dibalas kezalimannya tersebut. Ya, orang yang beriman dengan hari akhir dia tidak sembarangan dengan dalam perbuatan dan ucapannya. Nah ini sehingga orang yang hidup di dunia ini dia yakin bahwa kehidupan di dunia ini bukan terakhir. Dia akan dibangkitkan dan dihidupkan lagi yaitu di hari akhir kelak dan dia akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beriman kepada hari akhir. Orang semakin kuat keimanannya kepada hari akhir, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Maka dia semakin banyak untuk mengumpulkan bekal-bekal untuk beribadah, ya, mengumpulkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali ibadah-ibadah dan amal-amal soleh yang dia kumpulkan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yukrim jarahu, maka muliakanlah, hormatilah tetangganya, jagalah hubungan baik dengan tetangganya. Nah ini, jadi keimanan ini ada hubungannya dengan akhlak kita, ya. Kalau akhlak kita semakin baik itu menunjukkan bahwa iman kita juga baik. Kalau akhlak kita semakin buruk, ya, kepada tetangga seumpama atau kepada keluarga kita, maka itu menunjukkan keimanan kita juga lemah. Ini, ya. Ucapan kita semakin baik, ucapan kita semakin dijaga ucapan kita, maka menunjukkan bahwa keimanan kita juga kuat. Tapi semakin kita sembarangan untuk berucap, sembarangan untuk mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik, maka menunjukkan bahwa iman kita lemah gitu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya, ya. Maka muliakanlah tamunya. Jadi memuliakan tamu, ya, ketika datang dikasih suguhan, dikasih minuman, dikasih makanan yang enak, dikasih jajan-jajan yang enak. Ini menunjukkan keimanan, ya. Jadi keimanan itu bisa diukur. Keimanan walaupun tidak terlihat ada di dalam hati, tapi ada tanda-tandanya, ada ukuran-ukurannya, gitu. Ya, bagaimana dia menghormati tamunya, bagaimana dia menghormati tetangganya, bagaimana dia berkata-kata, itu adalah ukuran dan tanda-tanda keimanan seseorang. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, hadis ini ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab Al-Adab nomor 5672 dan juga di dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Iman, ya, berkaitan dengan iman. Salah satu yang menambahkan keimanan seseorang adalah amal perbuatan yang baik. Ya, ada dalam bab Al-Iman nomor 47. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Al-Imam An-Nawawi memasukkan
hadis ini di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Tentu Imam Nawawi ini tidak sembarangan dalam memilih hadis-hadis, ya. Hanya 40 hadis saja yang beliau masukkan di dalam kitabnya. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Beliau hanya memasukkan hadis-hadis yang pokok-pokok dalam ajaran Islam, ya, yang menjadi dasar-dasar ajaran dalam agama Islam. Jadi ini sangat penting sekali, harus dipahami dan dipelajari oleh setiap muslim. Kalau ingin kuat dasarnya, ya, kuat pokok-pokok agamanya, maka harus menghatamkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariat, berkaitan juga dengan akhlak. 3 hal ini sudah terhimpun di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kenapa beliau memasukkan hadis ini dalam kitabnya? Yang pertama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa hadis ini merupakan jawami'ul kalim, ya. Artinya kalimat yang sangat singkat tetapi maknanya sangat padat, maknanya sangat luas, maknanya sangat dalam. Ini namanya jawami'ul kalim. Walaupun sebenarnya hampir semua hadis-hadis Rasulullah itu jawami'ul kalim, ya. Dan yang paling jawami'ul kalim adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya firman-Nya Allah itu sangat sedikit, terbatas, tetapi maknanya sangat luas, selalu relevan untuk setiap masa dan untuk setiap tempat. Di Arab relevan, di Indonesia relevan, di zaman Nabi relevan, di zaman sekarang sampai hari kiamat pun Al-Qur'an selalu relevan dan cocok untuk setiap zaman, ya. Tidak gara-gara beda tempat kemudian Al-Qur'annya dirubah, tidak. Tidak gara-gara beda zaman kemudian Al-Qur'annya direvisi, tidak. Al-Qur'an tetap sama, tetapi cara penafsirannya itu yang berbeda-beda, disesuaikan dengan zamannya, disesuaikan dengan tempatnya, begitu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 3 hal, ya, akhlak terpuji yang terdapat di dalam hadis ini. Yang dimana 3 hal ini menjadi pondasi dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Yaitu apa? Yang pertama, pentingnya kita menjaga ucapan. Yang kedua, pentingnya kita menghormati tetangga. Yang ketiga, pentingnya menghormati tamu. Ini di antara pokok dasar, ya, ajaran Islam, ya, yang harus kita sebarkan kepada dunia, ya, yang harus kita ajarkan kepada dunia. Islam itu bukan agama yang menebarkan kebencian, bukan agama yang menebarkan peperangan, bukan agama yang menebarkan kalimat kata-kata bohong, kata-kata hoax dan lain sebagainya, gitu. Baik, kemudian yang kedua, hadis ini juga merupakan dasar dan fondasi Islam dalam bermuamalah antar sesama muslim, bahkan sesama manusia, ya, sesama manusia secara umum, baik muslim ataupun non muslim. Kita sebagai seorang muslim memiliki dasar, memiliki pokok-pokok, ya, ajaran-ajaran dasar dalam bermuamalah. Ya, harus menjaga ucapan, harus menghormati tetangga, dan harus menghormati tamu walaupun tamunya non muslim, tetangganya non muslim, ya. Maka kita tidak boleh mentang-mentang dia bukan muslim kemudian kita tidak menghormati, tidak boleh seperti itu. Mentang-mentang non muslim kemudian kita berbohong kepada dia, tidak boleh. Tetap dengan non muslim pun kita harus berkata jujur, berkata lemah lembut, menghormati ketika dia menjadi tamu atau menjadi tetangga kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah alasan, ya, di antara alasan kenapa Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis yang ke-15 ini dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, apa kandungan dari hadis ini? Ya, kandungan yang pertama adalah menjaga hubungan baik antar masyarakat, ya, atau antar warga ini. Jadi Islam ini mengajarkan kepada kita, bahkan mewajibkan kepada kita kaum muslimin agar menjadi, ya, agen-agen, ya, perdamaian, agen-agen keharmonisan, ya, agen-agen yang menjadikan masyarakat aman, tenang, tentram, damai, sentosa, begitu. Jangan menjadi provokator, jangan menjadi penyebab terjadinya permusuhan, gitu. Ini.
Jadi kalau ada ustadz ataupun kiai ataupun ulama yang mengajarkan kebencian ya antar sesama manusia, ya baik sesama muslim ataupun berbeda agama, berarti dia sudah keluar dari pokok ajaran Islam gitu. Nah, bagaimana agar kita itu bisa hidup dengan damai, karena setiap manusia tidak bisa hidup sendirian. Ya, kata orang Arab itu al-insanu madaniyun bit-tabai. Manusia itu makhluk yang pasti akan berinteraksi dengan manusia yang lain, tidak bisa hidup sendirian begitu. Kita harus, kalau hidup di hutan sendirian tidak bisa ya. Mungkin kalau bisa pun sangat sulit sekali. Kita membutuhkan orang lain gitu. Nah, maka mau tidak mau kita pasti akan bertetangga. Mau tidak mau kita akan memiliki teman, memiliki sahabat. Kita akan berinteraksi dengan manusia, dengan orang lain. Nah, ketika bergesekan, berhubungan dengan orang lain, tentu akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak enak. Mungkin terjadi sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain. Maka jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita umatnya agar bisa menjaga 3 hal ini, menjaga ucapan kita, ya, menjaga kata-kata kita, ya, menjaga tulisan kita ini, agar jangan menjadi provokator, menjadi ucapan-ucapan yang bisa merendahkan orang lain, bisa memercikan api permusuhan, api kebencian, api kedengkian, begitu. Ya, jadi seorang muslim itu kata-katanya adalah menenangkan, kata-katanya itu mendamaikan, kata-katanya itu mengademkan, gitu. Bukan malah memanaskan, memprovokator, menjadikan kita benci, begitu, menebarkan kebencian. Kemudian yang kedua, seorang muslim harus menjadi agen untuk kedamaian bertetangga. Ya, tetangga kita itu harus dijaga dengan baik. Bahkan Rasulullah itu sangat menjaga sekali kepada tetangganya, ya, menghormati tetangganya walaupun non muslim, begitu. Kemudian yang ketiga, menjamu tamu dengan baik ini. Jadi kalau ada tamu datang, kita harus hormati. Kita harus jamu, ya. Bahkan sebagian ulama mewajibkan kita sebagai tuan rumah untuk menjamu tamu, hukumnya wajib. Jangan cuma duduk saja, ngobrol saja, nggak dikasih apa-apa. Gitu. Ini sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, tanda kesempurnaan iman. Ini tanda kesempurnaan dan keaslian iman seorang muslim. Di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah membatasi perkataannya. Dia menjaga ucapannya, ya, menjaga kata-kata yang keluar dari mulutnya. Ya. Sekiranya kata-kata tersebut bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhiratnya, maka silakan diucapkan. Ya, kalau tidak mendatangkan bahaya, maka silakan diucapkan. Seorang muslim selalu menjaga kata-katanya. Kalau ternyata kata-kata tersebut justru malah memancing permusuhan, memancing kebencian, maka lebih baik ditahan, lebih baik tidak diucapkan, begitu. Makanya kita dilarang untuk ghibah, ya, ngomongin keburukan orang lain. Kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh memfitnah, kita tidak boleh mengadu domba, karena kata-kata tersebut akan memancing permusuhan, akan memancing bahkan peperangan, gitu. Maka seorang muslim adalah yang kata-katanya menyejukkan, yang kata-katanya mempersatukan, yang kata-katanya mendamaikan, gitu. Nah, semakin seseorang kata-katanya itu sejuk, mendamaikan, maka semakin kuat keimanannya, ya, semakin tebal keimanannya. Ya, jadi bukannya dia itu lemah, bukannya dia penakut, tidak. Orang-orang yang tenang, yang mendamaikan, itu memang karena imannya kuat. Bukan dia lemah, bukan dia tidak mau berperang, tidak mau melawan musuh, bukan. Kemudian yang kedua, Imam Ahmad juga meriwayatkan di dalam musnadnya bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya, tidak akan lurus keimanan seseorang sehingga hatinya lurus. Kalau kita ingin lurus iman kita, ingin kuat iman kita, benar iman kita, maka hatinya lurus dulu. Ya, hatinya harus lurus dulu. Dan hati tidak akan bisa lurus kecuali lisannya lurus. Lisannya terjaga, ya. Lisannya itu terkontrol. Lisannya hanya digunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik saja. Ini.
Kemudian Imam At-Tabarani juga meriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda yang artinya seorang hamba tidak akan bisa mencapai hakikat iman, mencapai kesempurnaan iman hingga dia menjaga lisannya. Nah ini, jadi lisan itu perkara yang sangat penting sekali. Ya, lebih baik kalau tidak perlu untuk diucapkan, jangan diucapkan. Ucapkanlah kata-kata yang baik saja. Kalau tidak perlu mengucapkan, lebih baik kita mengucapkan doa saja, mengucapkan pujian-pujian saja, mengucapkan zikir-zikir saja ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya banyak bicara adalah sebab kehancuran. Ini orang yang senang berbicara, senang ngumpi, senang ngobrol, senang ngomongin orang lain, ini adalah sebab kehancuran. Kehancuran dia ataupun kehancuran masyarakat. Ya, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita akan dihisab oleh Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menanyakan kepada kita, kenapa kamu mengatakan kalimat ini? Kenapa kamu mengatakan kata itu kepada orang tersebut? Nah, kenapa kamu menulis ini di status Facebook kamu, di status WA kamu? Itu semuanya akan ditanyakan oleh Allah. Sekecil apapun, walaupun satu huruf kita ucapkan, akan ditanyakan oleh Allah dan akan dimintakan pertanggungjawabannya. Di dalam surah Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tiada suatu ucapan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas, raqib dan atid yang selalu hadir untuk mencatat gitu. Ya Allah, kalau kita selalu merasakan hadirnya dua malaikat ini, tentu kita akan hati-hati. Kita akan sadar bahwa ya sehari kita sudah berapa kalimat yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita. Apakah semua kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang baik, yang nanti di akhirat menjadikan kita semakin ditinggikan derajatnya, atau justru sebaliknya, ya justru menjadi penghambat kita masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perlu di sini kita selalu beristighfar, selalu bermuhasabah, ya, introspeksi diri. Terutama sebelum kita tidur, kita banyak istighfar. Ya Allah, seharian saya, ya, mulut ini sudah keluar berapa kata, apakah semuanya baik atau tidak? Jangan-jangan di situ ada riba, di situ ada kebohongan, di situ ada adu domba, di situ ada fitnah dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda, seorang hamba mengucapkan, ada seorang hamba yang mengucapkan ucapan yang diridhoi oleh Allah, tetapi dia tidak memperhitungkan ucapan tersebut. Ya, udah keluar aja. Mungkin karena sudah terbiasa, lisannya sudah dibiasakan untuk berzikir, untuk berdoa, untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dia keluar refleks, ya, otomatis begitu saja, sehingga dia tidak memikirkan perkataan tersebut. Ternyata kata tersebut menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita ada teman kemudian curhat kepada kita, kemudian kita kasih masukan. Ternyata masukan tersebut menjadikan teman kita bahagia, menjadikan kita terhibur, menjadikan teman kita mendapatkan solusi. Akhirnya Allah ridho kepada kita, akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surga. Ini. Dan sebaliknya ada orang yang mengucapkan sebuah kalimat, sebuah kata yang dia tidak memperhitungkan perkataan tersebut. Ya, tetapi kata-kata tersebut menusuk kepada saudaranya. Kata-kata tersebut menjadikan sakit hati saudaranya. Ya, atau naudzubillah orang tua kita. Seumpama kita diperintah sama orang tua kita, kemudian kita tidak mau. Tar gitu. Mungkin kita mengucapkan saja tidak boleh, ya. Ternyata ucapan tersebut menyakiti ibu kita. Kita tidak sadar. Mungkin itu sudah kita lakukan berkali-kali. Kita tidak pernah minta maaf kepada ibu kita, ya. Sehingga apa? Allah tidak ridho terhadap kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memasukkan kita ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keempat, ada berbicara. Seorang muslim ketika berbicara itu ada etika dan adabnya. Ya, tidak boleh dia sembarang berbicara. Seorang muslim hendaknya tidak berbicara kecuali berbicara sesuatu yang bermanfaat. Begitu. Sesuatu yang diperbolehkan.
Kalau sesuatu yang tidak diperbolehkan lebih baik jangan. Ya, berbicaralah kalimat-kalimat yang menghibur, kalimat-kalimat yang menenangkan, kalimat-kalimat yang menginspirasi, ya, kalimat-kalimat yang mengingatkan kepada akhirat, gitu. Kalau ternyata tidak, lebih baik kita tidak berkata, tidak ngomong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Ya, mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses kelak di akhirat adalah yang menjauhkan dari hal-hal yang tidak berguna. Ya, baik pada ucapannya atau perbuatannya. Ini. Kemudian tidak banyak bicara, orang yang seorang muslim adabnya itu jangan malah dia banyak bicara. Ditahan ucapannya. Kenapa? Walaupun yang diucapkan adalah mubah. Ya, karena apa? Karena bisa jadi orang yang memperbanyak perkataan-perkataan mubah itu menjadikan dia terjerumus pada perkataan-perkataan yang haram. Gitu. Orang yang memperbanyak mubah, sesuatu yang mubah, biasanya dia nanti mudah untuk terjerumus pada sesuatu yang makruh. Kalau dia terbiasa mengatakan yang makruh, nanti lama-lama dia akan terjerumus pada kata-kata yang haram gitu. Makanya sebisa mungkin kita kurangi ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut kita agar apa? Agar kita tidak terbiasa untuk kadang kita kalau nggak ngomong itu gatel mulutnya gitu. Ya, makanya biasakan untuk menyedikitkan kalimat atau kata-kata yang keluar dari mulut kita kecuali kalau memang bermanfaat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah banyak bicara selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak bicara itu akan membuatnya kerasnya hati. Ya, orang yang banyak berbicara, banyak ngebanyol, banyak mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat, bahkan kata-kata yang makruh atau yang haram, itu sesungguhnya akan menjadikan kerasnya hati. Sehingga tidak nikmat ketika beribadah, tidak nikmat ketika sholat, tidak nikmat ketika membaca Al-Quran, tidak menangis ketika bermunajat, ya, curhat kepada Allah, sulit untuk menangis. Ini kenapa? Karena kerasnya hati. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah adalah yang paling keras hatinya. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Tidak ada rasa kasihan kepada sesama manusia, itu orang yang keras hatinya. Kemudian 3, wajib bicara pada saat yang diperlukan. Ya, kalau tidak diperlukan lebih baik jangan. Ya, karena orang yang kalau ternyata dia melihat kemungkaran, dia harus berbicara. Ya, memang dia harus menyedikitkan bicara. Tetapi kalau dia melihat kemungkaran atau kebatilan, maka dia wajib berbicara. Ini tidak benar. Yang benar seperti ini. Karena orang yang mendiamkan kemungkaran, mendiamkan kebatilan, maka seperti setan ahros, setonun ahros, yaitu setan yang bisu, yang tidak bisa berbicara. Yang kelima, berlaku baik kepada tetangga. Ini. Selanjutnya, ya, yang termasuk tanda-tanda kesempurnaan iman adalah menghormati tetangganya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan perintah untuk menyembah kepada Allah dengan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Ini menunjukkan bahwa apa? Berbuat baik kepada tetangga ini adalah perkara yang sangat penting, ya. Sepenting menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pentingnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nisa ayat 36, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan dan beribadalah kepada Allah, ya, dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah terhadap orang tua, ya, wabil walidaini ihsana, wadil qurba, dan kepada kerabat dekat, dan kepada waliyatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, ya, wal jaridil qurba, dan tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh, dan teman sejawat. Nah, ini di sini Allah Subhanahu wa taala
mensejajarkan perintah untuk menyembah dan mengesahkan Allah dengan perintah untuk berlaku baik kepada tetangga. Seolah-olah dua perbuatan ini sama pentingnya, begitu ya. Sebagaimana penting sekali kita menyembah Allah dan mengesahkannya, begitupun kita berbuat ya baik kepada tetangga itu juga sangat penting, gitu. Karena tetangga ini adalah orang yang pertama ya, yang paling peduli kepada kita semuanya ketika mungkin kita kemalingan, ketika ada kebakaran, ya tetangga inilah yang akan menolong kita. Tetapi kalau tetangga kita semua mau bermusuhan dengan kita, nah ini menjadikan kita tidak betah di rumah kita. Makanya orang Arab mengatakan ya, sebuah pepatah bagus ya, mengatakan al-jaru qabla dar, kata mereka. Al-jar, tetangga dulu, carilah tetangga dulu, qabla dar, sebelum mencari rumah. Ya, artinya kalau kita mau mencari rumah, lihat tetangga kita dulu, lingkungannya baik enggak? Ya, lingkungannya Islami enggak? Gitu. Kalau baik, mah silakan beli rumah di situ. Tetapi kalau tetangganya kurang baik, nah ini berbahaya ya. Nanti akan menjadikan ya kehidupan kita itu neraka sebelum neraka nanti ya. Di dunia sudah neraka, nanti di akhirat malah neraka lagi. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril terus mewasiatku perihal tetangga. Mazala Jibrilu yusini biljar. Ya. Jadi malaikat Jibril itu terus mewasiatkan kepada Nabi Muhammad untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, wahai Muhammad, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Terus saking seringnya mewasiati Nabi untuk berbuat baik kepada tetangga sampai mengira bahwa tetangga akan mewarisi atau akan menjadi ahli warisnya. Gitu. Ya, saking pentingnya untuk berbuat baik kepada tetangga ini. Nah, bagaimana berbuat baik kepada tetangga? Di sini beliau mengatakan ada banyak cara. Yang pertama adalah membantu kebutuhannya. Ya, tetangga kita butuh tangga, kita pinjemin tangga. Tetangga kita butuh gula, kita kasih gula. Butuh kebutuhan apa? Kita sebisa mungkin untuk menyediakannya. Ya, kalau ada maka sebisa mungkin untuk menyediakannya ini. Bahkan kalau bisa, kalau seumpama kita masak, nah kita kasih sebagian ya agar bisa membahagiakan dia. Mungkin jangan-jangan dia tidak masak atau ya tidak ada makanan, kita kasih gitu. Nah, makanya dalam sebuah hadis adalah dikatakan bahwa tidaklah beriman orang yang tetangganya tidak aman dari dia. Ya, artinya apa? Kita kalau kalau menyetel lagu mungkin keras, menyetel musik keras sehingga mengganggu tetangga kita, ya, atau kita memusuhi tetangga kita sehingga tidak aman tetangga kita. Nah, ini tidak beriman kepada Allah orang yang seperti ini, atau tidak sempurna imannya. Kemudian yang kedua juga memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada dia. Ya, bisa makanan atau bisa pakaian, bisa benda, bisa apa yang bisa bermanfaat bagi dia. Yang ketiga adalah memberikan hadiah. Mungkin kita habis keluar negeri, habis jalan-jalan, ya, pulang. Nah, kita sebisa mungkin memberikan hadiah kepada tetangga kita karena apa? Akan memupuk rasa cinta. Kata Rasulullah, tahadu tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah menghormati tamu. Nah ini termasuk juga tanda kesempurnaan seseorang adalah menghormati tamu. Ya, tamu yang datang kepada kita, baik dari keluarga kita ataupun bukan dari keluarga kita. Mereka adalah tamu, harus kita hormati. Bagaimana cara menghormatinya? Menjamu. Ini ya, selain kita juga beramah tamah, ya, berbicara dengan ramah tamah, dengan lembut, dengan baik, mempersilahkan. Nah, selain itu juga menjamu. Bahkan Al-Imam Ahmad dan Imam Lais bin Sa'ad berpendapat menjamu tamu itu wajib hukumnya selama sehari semalam. Jadi sehari semalam kalau semua tamu kita datang, sehari semalam harus dijamu dengan baik. Bahkan dikatakan kalau bisa makanannya itu yang lebih baik daripada yang biasa kita makan. Semua biasanya kita makan tempe, tahu, ya kita kasih yang ayam atau yang daging gitu, yang lebih baik.
Ini kalau bisa ya, tapi tidak wajib. Berdasarkan hadis yang artinya bahwa menjamu tamu sehari semalam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ini ya, bahwa menjamu tamu sehari semalam itu adalah kewajiban. Adapun selanjutnya itu adalah sodakoh atau infak. Ini ada yang mengatakan bahkan 3 hari jamuan bagi tamu itu selama 3 hari. Sedangkan lebih dari itu adalah sodakoh. Hari keempat, hari kelima, dan seterusnya itu adalah sodakoh. Sedangkan menurut jumhur ulama tidak wajib hukumnya. Hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Ya. Takutnya malah memberatkan, ternyata kita tidak ada makanan, begitu ya. Kenapa? Karena di dalam hadisnya ini perintahnya itu bersifat kebaikan. Bersifat kebaikan ahlinya akhlak terpuji, bersifat anjuran, tidak sampai menjadi wajib. Sehingga kalaupun kita tidak sanggup ya tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, Nabi bersabda yang artinya jamuan bagi tamu itu ada 3 hari. Ya, kita menjamu tamu wajibnya kan sehari, ada yang mengatakan sampai tiga hari. Dan dijamu dengan makanan yang lebih baik dari makanan biasanya gitu. Adapun kemudian ini sehari semalamnya makanan yang lebih baik. Adapun hari selanjutnya itu adalah sodako. Ya, kita mau ngasih yang biasa saja enggak apa-apa, sodako. Tetapi hari pertamanya itulah yang lebih ditekankan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan hadis yang ke-15 ini dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berkaitan dengan etika orang yang beriman. Yang pertama dia menjaga ucapannya, yang kedua dia yang menghormati tetangganya, dan yang ketiga yang memuliakan tamunya. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan dan taufik hidayah oleh Allah untuk bisa mengamalkan hadis ini dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Amin ya robbal alamin. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan disampaikan. Nah, ini dari Bapak Luki ya. Pertanyaan Ustadz, apakah menghormati dan beri jamuan itu berlaku umum untuk semua tamu? Jika tamunya misalnya tidak kita sukai atau berlaku yang tidak kita sukai, itu bagaimana? Nah, itu. Di dalam sebuah apa namanya itu? Di dalam sebuah apa namanya? Ayat kalau tidak salah ya. Ayatnya itu kita itu ketika mau masuk, mau bertamu itu juga ada adabnya. Adabnya adalah kita mengetok pintu atau kita meminta izin sebanyak 3 kali. Kita mengucapkan salam sebanyak tiga kali. Kalau ternyata sudah 3 kali kita salam, ternyata tidak ada jawaban, maka lebih baik kita pulang gitu. Nah, kita sebagai tuan rumah, apakah wajib untuk membukakan pintu ya? Ya. Kalau ternyata di situ ada kemaslahatan untuk tidak dibukakan, ya silakan saja, itu hak kita. Ya, itu hak kita untuk tidak menerima tamu. Tetapi ketika kita sudah membuka, sudah menerima tamu, berarti itu kewajiban kita untuk melayani gitu. Itu Pak, kurang lebih seperti itu. Jadi selama kita belum menerima, maka belum ada kewajiban. Ya, tetapi kalau kita sudah menerima tamu tersebut, maka kewajiban kita untuk melayani tamu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seorang tamu pun harus dia punya adab juga. Ya. Seorang tamu juga harus memiliki etika juga dalam bertamu. Jangan bertamu pada waktu-waktu tertentu. Kan di dalam Al-Qur'an itu ada di dalam surah An-Nur kalau tidak salah ya. Ada waktu-waktunya, yaitu ketika saya lupa ayatnya. Kalau tidak salah ketika habis zuhur atau ketika waktu-waktu yang tidak pas lah begitu. Karena di zaman Nabi SAW waktu-waktu tersebut digunakan untuk tidur siang atau untuk tidur malam ya. Jangan kemudian bertamu kita tengah malam gitu ya, mengganggu gitu. Jadi ada waktu-waktunya. Tapi memang di zaman dahulu orang itu punya rumah tidak ada pintunya ya. Kebanyakan tidak punya pintu. Rumahnya itu kadang malah
maksimalnya itu paling ada tirainya doang. Sehingga ketika masuk terkadang ya langsung ada orangnya sehingga mengganggu orang tersebut, tuan rumahnya. Nah, kalau di zaman sekarang kan rumah sudah sempurna, ada kuncinya, ada gemboknya, ada pagernya gitu ya. Tetapi tetap kita juga harus meminta izin ya, kalau bisa sebelum kita bertamu kita bertanya dulu ya, apakah di rumah, apakah bisa kita tamui ya, kita temui. Nah, kalau ternyata tidak diizinkan dan itu hak dari tuan rumah untuk tidak mengizinkan ya, hak dia begitu. Tidak ada kewajiban. Tapi kalau sudah mengizinkan, maka ada kewajiban untuk melayani, menghormati tamu tersebut. Ya. Seorang tamu juga harus menjaga pandangannya. Jangan tamu kemudian dia matanya kemana-mana, ya, ngelihatin isi seluruh rumah begitu. Itu juga tidak beradab seperti itu. Gitu. Ketika disuguhi juga dia jangan kemudian ngomentarin makanannya. Oh ini doang nih makanannya. Oh jangan malah seperti itu. Itu kurang ada. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan ada lagi. Gitu Pak Ahdi. Ada lagi silakan. Pak Luki ya, maaf. Pak Luki tadi yang nanya. Gitu Pak Luki. Silakan, ada pertanyaan lagi? Halo, tes. Pada tidur nih atau ada suara? Tidak Ustadz, mendengarkan Ustadz. Sepi, kirain pada tidur. Baik, Afan. Silakan Ibu, Bapak. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupi sampai di sini. Halo. Ustadz. Ya Ustadz. Ya. Menyimak. Kirain saya ngomong sama tembok. Tidaklah. Iya. Kasihan banget. Iya. Orang nggak mau dipoligami ya. Iya. Sudah jelas berarti. Ustaz. Oh, udah jelas, alhamdulillah. Baik, Ustaz, kalau Ustaz satu. Andaikan ya kita memang lagi lelah, tamu datang, tapi ngerendelnya di hati ya, pengen tidur banget. Itu ada ini enggak Ustaz? Ya enggak, jangan diterima. Tapi kita layani juga. Terpaksa ya salah dengan kita, kepala pusing. Oh gitu. Boleh Ustaz, tidak kita terima. Boleh. Itu kan hak kita untuk menerima tamu atau tidak. Ya, kalau kita nggak mau nerima ya udah tidak perlu dibuka itu. Karena kita mau istirahat itu hak kita. Baik Ustaz, terima kasih. Tapi ketika sudah kita buka, sudah kita layani, ya udah selanjutnya seharian harus kita layani. Itu adabnya, etikanya seperti itu. Iya. Allahu a'lam. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Ustaz? Ya. Silakan, ya, Pak. Lagi Ustaz. Tanya lagi. Jadi kalau misalnya ada tamu, kita lihat dari jendela misalnya ini orang kita nggak mau menerimanya, pura-pura nggak ada gitu. Kalau ngetok-ngetok nggak dijawab gitu, nggak apa-apa. Kan kita nggak berbohong. Kita nggak membuka tamu itu bukan sebuah kewajiban ya. Kecuali kalau kita bilang ke anak kita, nak, tolong bilang bapak lagi di luar. Itu nggak boleh. Itu ya nggak boleh. Tapi kalau kita udah di dalam aja kita nggak mau menerima, itu hak kita. Ya, itu hak kita. Tidak ada kewajiban. Terima kasih Ustaz. Ya. Silakan. Ustaz, saya mau bertanya bisa ya Ustaz? Saya begini Ustaz, tadi menanggapi Ustaz bahwa kita ini kan tidak boleh membuat kerusuhan ya Ustaz. Mungkin ini terkait dalam kepemerintahan ya Ustaz. Kalau kita misal tinggal di suatu negara,
yang taruhlah contohnya kita di sini kan pluralisme ya. Indonesia campur gitu. Nah, terus kita tahu bahwa pemerintah kita ini kurang begitu tegas atau banyak hal-hal yang orang Muslim ini banyak dibohongi atau didolimi gitu. Kita memang tidak bisa membuktikan secara fakta ya. Tapi itu kan kita dari mendengar dari orang yang bekerja di suatu instansi gitu. Lalu kita contohnya bagaimana? apa? Contohnya apa? Contohnya ya, apa? Contohnya seperti gini ya Ustadz. Kalau saya yang sedang lagi kan, kita yang haji. Uang haji itu kan ada di Depak gitu. Ini kan banyak ya hal-hal yang terjadi. Kemana uang-uang jamaah ini gitu. Tidak bisa diambil, sedangkan masyarakat juga kita yang akan berhaji gitu sudah menabung susah payah gitu. Ini contoh konkret ya Ustadz. Nah ini terus kita berdiam diri, ini kan kita dizolimi ya namanya. Gitu. Ibu, kalau bagi yang mampu sih nggak dirugikan ya. nggak? Ketika uangnya digunakan dirugikan nggak? Hajinya mundur nggak? Dong rugi, mundur dong Ustadz. Kita kan bicara ini mundur karena uangnya dipakai atau karena pandemi? Halo. Tapi kan dia juga harusnya dikembalikan ya Ustadz. Kembali ya, dong. Saya tanya, mundur hajinya karena dipakai atau karena pandemi? Karena pandemi. Karena pandemi kan, bukan karena dipakai kan? Betul. Jadi. Tapi kan pandemi kita tidak tahu Ustadz berapa lama akan pandemi ini. Ya, pandemi itu tidak yang bisa bikin diprediksi kan? Yang bikin pemerintah atau bukan? Bukan. Bukan. Secara logika Ustadz, kita berhak dong meminta, itu kan hak kita. Boleh, kalau mau dibatalkan boleh kan? Tapi kan tidak bisa dikembalikan Ustadz. Oh, nggak bisa dikembalikan? Nggak bisa Ustadz. Oh, kalau akadnya seperti itu ya kayak gini Bu, tergantung akadnya. Akad di awalnya bagaimana, ya? Kalau akadnya itu memang tidak bisa harus dilanjutkan, ya harus dilanjutkan gitu. Karena sudah jual beli kan, kayak ibu semua beli sesuatu, ya. Kemudian sudah sah nih, nggak ada khiyar, maka ya tidak bisa dikembalikan. Bisa nggak tokonya mau nerima nggak barang kita? Nggak mau kan? Ya sama. Sebagaimana kita beli mobil sudah kita pakai, kemudian mau dikembalikan nggak bisa, ya itu juga sama. Kalau saya sih tidak menyangkut ke diri saya ya Ustadz. Hanya kan ini banyak orang yang merasa ya diperlakukan semenang-menang ya. Contohnya? Banyak hal lagi yang lain. Nggak bisa dong Ustadz. Masalahnya masalah politik ya Ustadz. Nggak bisa dong kita berbuka gitu. Karena saya juga nggak tahu Ustadz politik yang mana, saya politik yang mana. Tapi kan kita berbicara umum. Setidaknya begini. Kalau kita merasa dizolimi, banyak hal-hal yang memang dari sisi ekonomi, dari semua, itu apa kita berdiam diri? Ya. Apa kita tidak boleh protes secara baik-baik? Boleh. Atau kita demo secara baik-baik gitu? Boleh. Akhirnya kita jadi orang lemah dong Ustadz. Boleh. Sebenarnya kezoliman pemerintah itu sudah ada dari zaman Nabi, dari zaman sahabat, dari zaman ulama, ya. Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, imam-imam yang itu dari zaman beliau itu pemerintah zalim itu sudah ada. Ya, apakah mereka kemudian tinggal diam? Enggak, mereka tetap menegakkan, menyuarakan kebenaran juga. Ya, tapi dengan cara mereka begitu. Imam Ghazali kalau kita baca karya-karyanya, kitab-kitabnya itu keras mengkritiki pemerintah. Ya, keras mengkritiki pemerintah, tetapi beliau mengkritiki dengan porsinya, mengkritiki dengan ilmu, mengkritiki dengan adab-adabnya begitu. Nah, makanya itu saya setuju Ustadz. Iya. Cuma kalau kita suruh berdiam diri ya kita nggak bisa lah Ustadz. Enggak, kita nggak berdiam diri. Saya pun mengkritiki pemerintah juga. Saya pun juga mengatakan ini pemerintah salah, ini juga mengatakan, tidak kemudian semua pemerintah betul, enggak, karena dari zaman dahulu itu pemerintah pun ya itu yang zalim itu pun banyak. Di zaman Imam Syafi'i juga seperti itu. Bahkan Imam Syafi'i itu hampir dipenjara, Bu.
Bahkan Imam Abu Hanifah itu di penjara, Imam Ahmad juga disiksa begitu. Karena pemerintahnya di zaman Imam Ahmad itu pemerintahnya itu Mu'tazilah, sampai dipecut, sampai dicambuki begitu. Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sebenarnya ya mohon maaf ya di zaman sekarang malah justru lebih mending daripada di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu hampir semua ulama, hampir semua umat muslim itu mengakui beliau adalah orang yang lurus, orang yang istiqomah, orang yang benar gitu, menyuarakan kebenaran. Ya, sampai buktinya apa? Sampai berapa abad ini? 12 abad itu diakui oleh semua umat muslim beliau adalah orang benar. Tetapi beliau sampai sampai dipecut, sampai masuk penjara oleh pemerintah zaman itu. Dan memang pemerintah zaman itu alirannya Mu'tazilah. Alirannya Mu'tazilah gitu. Kalau di zaman sekarang pemerintah kita bukan Mu'tazilah, pemerintah kita insya Allah Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak sampai kemudian memecuti ulama-ulama kita. Kalau ada yang masuk penjara memang ada, tetapi tidak sampai dipecuti, sampai disiksa begitu ya. Sejahat di zamannya Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi tetap kita sebagai seorang muslim punya hak ya, bahkan punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, mensuarakan kebenaran. Demo boleh nggak? Boleh, silakan demo, asalkan demo dengan cara yang damai, dengan cara yang hak. Jangan kemudian memakai batu, memakai senjata tajam ya, ngelemparin batu apa gitu, yang jangan. Ya itu sih sudah memang bukan zamannya ya Ustadz. Betul. Tapi kalau seperti hal-hal seperti begini, gay itu dilegalkan, banyak yang liberal itu dibiarkan masuk, itu juga kan sebetulnya memang kita tidak fisik ya yang yang dizolimi, tapi itu kan masalah nilai-nilai agama itu kan ini lebih penting ya Ustadz, untuk generasi penerus ini. Ini kan dibiarkan gitu. Iya. Kita kan di zaman dulu Ibu, masalah gay, masalah masalah itu gay ya. Di zaman dulu pun ada pemerintah Islam yang tidak kemudian menerapkan itu, tidak menerapkan kemudian yang gay kemudian langsung dirajam atau apa, itu ada juga pemerintah yang seperti itu ya. Nah, makanya ketika kita ingin menegakkan Islam, sebenarnya yang paling terpenting adalah memahamkan masyarakat terlebih dahulu. Ya, mengislamkan, mensyariatkan masyarakat terlebih dahulu gitu. Kalau masyarakatnya sudah paham dengan Islam, masyarakatnya sudah menerima dengan Islam dengan baik, itu secara otomatis undang-undangnya akan menjadi Islami. Gitu. Saya yakin itu seperti itu. Ketika masyarakat itu sudah memahami Islam, belajar Islam dengan benar, ya, tidak awam lagi dengan syariat-syariat Islam, maka nanti para calon-calon kita pun, calon-calon yang akan menjadi anggota dewan, akan menjadi pemimpin daerah, bahkan menjadi presiden, mereka Islami juga. Kenapa kok pemimpin kita itu tidak Islami? Karena masyarakatnya pun nggak Islami, gitu. Karena masyarakatnya masih menerima suap, masih menerima serangan subuh, masih mau dibayar untuk nyoblos A atau B begitu. Suatu ketika pernah Imam Ali itu dikritik sama orang awam ya di zaman beliau. Beliau dikritik, Imam Ali di zaman kita di zaman Nabi kan baik sekali tuh, pemimpinnya bagus, ini masyarakatnya bagus gini-gini. Kok di zaman Anda kok pemerintahnya seperti ini sih? Kemudian beliau mengatakan, di zaman kami, di zaman Rasulullah, kenapa baik pemerintahnya? Karena masyarakatnya seperti saya. Masyarakatnya seperti sahabat-sahabat ini. Itu. Sehingga pemimpinnya juga baik. Dan di zaman saya, di zaman Imam Ali sebagai khalifah, kenapa banyak pemimpin-pemimpin yang tidak baik? Karena rakyatnya seperti kalian, gitu. Masyarakatnya sudah banyak yang menyimpang, sudah banyak yang melanggar. Akhirnya pemimpin-pemimpinnya pun banyak yang seperti itu juga, pemimpin-pemimpin yang zalim juga, ya kan?
Makanya kan di zamannya Imam Ali kan terjadi fitnah besar kan, antara Muawiyah dengan Ali, perang ya, perang Siffin ya. Itu ya jawabannya seperti itu. Nah, kita bertanya, kenapa sih pemimpin kita kok tidak hafal Quran? Kenapa pemimpin kita itu kok nggak alim, nggak apa? Lah, kita juga harus mengaca pada diri kita masing-masing, kepada masyarakat. Masyarakat kita sudah alim belum? Masyarakat kita sudah soleh belum? Gitu. Kalau ternyata kita mengharapkan pemimpin yang alim, soleh, tapi masyarakatnya masih menerima suap juga, masih menerima sogokan juga, masih mau menerima serangan subuh, kamu pilih A ya, kamu pilih B ya, tapi ini apa? Kamu kasih duit nanti milih A ya, masih menerima itu ya wajar saja. Pemimpin kita kemudian korupsi, ya, yang di atas sana kemudian korupsi, itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Ya. Paham saya, Ustaz. Ya. Ya, ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada berarti alhamdulillahirabbil alamin. Sudah jelas ya. Semoga kita semuanya ya diberikan akhlak yang mulia ya. Amin. Semoga kita semuanya bisa menyerapkan Islam ini dengan sebaik-baiknya di bumi Nusantara ini ya, dengan tersebarnya ilmu, dengan tersebarnya akhlak mulia, sehingga insya Allah pemerintah kita pun menjadi pemerintah yang baik begitu. Amin. Pemerintah yang Islami, pemerintah yang takut kepada Allah ya. Itu dimulai dari masyarakatnya terlebih dahulu. Makanya perlu kita berdakwah dari grassroots, dari lapisan paling bawah terlebih dahulu, dari masyarakat dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan. Nanti semakin gerakan masif Islami dari mulai membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami fikih, memahami akidah dan lain sebagainya. Insya Allah akan tercipta masyarakat yang Islami sebagaimana di zaman Rasulullah. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.